Oke, halo kawan-kawan, selamat datang kembali di Tukar Cerita. Dan ini adalah salah satu konten Tukar Cerita yang beta bikin untuk kita bisa saling berbagi cerita-cerita yang ketemu punya. Dan mengisi ketemu punya waktu di rumah saja dulu karena corona, maka beta akan tukar cerita. Beta bikin satu challenge, salah satu tantangan di Instagram, yaitu tantangan menulis puisi dari rumah. Nulis puisi dari rumah ini berarti teman-teman masuk dari berbagai tempat untuk tukar cerita. Sudah banyak orang berbagi dong punya puisi yang dong tulis di rumah. Dan beta sudah memilih karya-karya yang beta juga sudah posting sesuai janji bahwa akan ada karya-karya yang menarik yang akan beta posting di Instagram. Dan sudah beta posting. Beta mau melihat pesan-pesan apa yang ada dalam karya yang teman-teman sudah kerjakan di rumah. Dan pertama, beta bahas saja dari postingan yang sudah beta upload. Itu ada 8 puisi, 8 karya yang beta rasa sangat menarik untuk beta upload. Bukan berarti yang lain yang bagus, semua mantap. Mungkin kalau ada waktu beta akan bahas sisa. Nah, yang pertama karya ini milik Audrey. Audrey dia punya puisi tentang perjuangan melawan corona karena dia juga salah satu tenaga medis. Nah, dia menulis salah satu karya yang sangat menarik, ya sesuai tema tentunya, itu tentang rumah. Nah, ini dia bunyinya. Tak tahu apa yang dirasa sekarang antara rindu dan resah. Aku rindu rumah. Aku merindukan setiap jengkal dan setiap kisah. Aku rindu suasana. Aku rindu setiap aroma yang ada. Tapi aku tak berdaya. Aku resah. Resah jika kedatanganku di rumah menjadi malapetaka, menjadi bahaya. Aku ingin seperti mereka. Aku ingin di rumah saja dan punya banyak waktu bersama. Tapi aku bisa apa? Anak rantau yang sekarang harus menjadi garda terdepan di tengah-tengah wabah. Nah, ini adalah puisi yang menjelaskan bahwa dia sementara berada di garis depan untuk berjuang. Untuk Audrey, tetap semangat lawan corona, tetap semangat di tempat pekerjaan, berjuang menyelamatkan banyak nyawa di Indonesia tentunya. Semangat. Yang kedua ada puisi dari Christina Lawrence. Nama Instagramnya Christina Lawrence. Dia menceritakan, ini kisah-kisah yang sangat menarik, tapi mau bilang ini gaya bercerita yang sedap karena dia bercerita apa adanya. Bunyinya seperti ini. Melihat keluar jendela, bapak yang mengurus babi-babi yang kelaparan sambil sesekali batuk. Untung babi-babi tidak kabur. Ibu memaki si bungsu yang masih sibuk dengan berita bising di televisi. Sulung yang sibuk memikirkan angsuran koperasi, dan aku yang jauh diam-diam memeluk mereka dalam doa-doa panjang. Semua di rumah sedang jalan salib. Bagian terakhirnya sangat menarik. Semua di rumah sedang jalan salib. Terasa semua punya pengorbanan, semua punya beban dan perjuangan. Ini hal yang paling banyak keluarga di seluruh dunia juga alami. Ada banyak keluarga yang tidak punya ekonomi yang kuat. Ada keluarga yang saat ini sedang berjuang meskipun corona dong harus bekerja, dan otomatis itu punya resiko gitu. Kristen punya pesan yang sangat baik, dan dia bagi cerita yang sangat luar biasa dari dia punya keluarga keseharian yang justru menjadi bagi ketong kekuatan. Hal-hal yang sering terjadi, misalnya problema rumah tangga. Dia jelaskan dari apa yang dia alami oleh anak-anak, apa yang dialami oleh orang tua. Jadi untuk Christine, terima kasih untuk puisinya, sangat kuat dan bermakna. Semoga ini juga bisa menjadi pesan dan kekuatan bersama. Semangat. Yang ketiga ini ada Adinda Jola 96 nama Instagramnya. Dia menceritakan juga tentang rumah, tapi soal rindu pulang ke rumah. Dan ini bunyi puisinya tentang rindu yang masih tertinggal di rumah. Aku ingin kembali pulang di tempat di mana aku merasa nyaman. Di sini aku terlalu lemah. Terkadang lelahku membuatku menyerah dan hampir patah. Aku ingin kembali pulang dan tertidur di depan televisi. Seperti biasa ada yang mengusap rambutku di saat aku terlelap. Dan itulah ibuku. Aku ingin pulang menunggu mingguku datang lalu menonton film kartun kesukaanku. Aku ingin kembali pulang yang dimana ujian terberatku adalah PR matematika. Wow. Aku ingin kembali pulang lalu sedikit bercerita kepada ayah tentang hidupku yang sekarang ternyata tumbuh dewasa tidaklah mudah. Aku ingin kembali pulang dan rebahan di rumah, mencium ibu dan memeluk ayah. Memang benar, rindu adalah senyawa yang kerap membuat hatiku sesak. Aku pikir aku harus pulang sekarang karena rumah adalah sebagian dari nyawa. Ini bagian endingnya sangat bagus. Aku harus pulang sekarang karena rumah adalah sebagian dari nyawa. Adinda,
Ini puisi yang paling mantap. Beta rasa dia sangat kompleks, menceritakan dia punya rindu, bagaimana dia punya hati yang sedih, yang patah. Dia merindukan suasana rumah, kemudian duduk di muka televisi, lalu dia punya mama usap-usap dia punya rambut, belai-belai. Dan tentu itu hal yang luar biasa yang ingin dirasakan semua anak begitu. Dan juga ingin bersama ayah, dapat polo dari papa. Hati tenang, hangat. Ini luar biasa. Beta rasa situasi ini yang sekarang banyak orang akan nikmati di rumah begitu. Yang belum melakukan akan segera lakukan. Dekat dengan orang tua, dengan mama, dengan papa. Yang selama ini mama dan papa sibuk, inilah saatnya begitu. Dong bisa sama-sama untuk terus baku dekat. Yang berikut ada dari Rimba Sagu. Rimba Sagu ini beta kenal dia, ini Immanuel Parulian anak kota. Ya, Immanuel ini sadap. Dia salah satu penyair juga. Ini bunyi puisinya. Tempatku pulang ialah hatimu, Ina. Aku ingin merebah pada kenyamanan kasur pelukanmu, sebab di luar sana hanya ketakutan yang kudapati. Ina, tatapan pada jendela hatimu menyadarkanku bahwa dunia hanya fana dan sedang tidak baik-baik saja. Tutuplah pintu itu dariku, sebab tak bisa kutahan hasrat mengakhiri jarak dan rindu. Ina, bawalah anakmu pada meja makan, ingin kurasai cintamu yang tak berujung. Dan kembali topang hatiku dengan mutiara dari mulutmu, sebelum aku kembali pada peraduan. Sebab kau rumah tua yang dinantikan. Rumah tua ialah tempat untuk kembali merasai kasih sayang masa kecil. Oke, Immanuel, Rimba Sagu ini memang betul-betul rimba ya. Menceritakan kembali tentang Ina-ina yang sesungguhnya adalah ketemu punya ibu, ketemu punya rumah, ketemu punya orang tua. Itu tempat ternyaman, tempat dimana ketemu harus pulang kemanapun ketemu merantau, dimanapun ketemu berjuang, ketemu akan kembali ke dalam pelukan Ina. Terima kasih Manuel, ini luar biasa. Kalau teman-teman menafsir puisi ini begitu dekat, ini masuk ke ketemu punya tulang-tulang. Luar biasa puisi ini. Semangat untuk Immanuel terus menulis dan menyebarkan kebaikan, semangat, kekuatan lewat sastra, lewat puisi. Yang berikut ada Nuryanti Baharudin. Ini sepertinya dari Jawa. Teman-teman dari Jawa, halo. Dia lebih banyak bicara soal rindu juga ya, kesepian dia. Ini bunyi puisinya. Rumah tua itu sepi, lalu mendamba rindu. Jendelanya tertutup rapat, sepertinya mengurung rindu yang telah lama hilang. Warganya seakan terlupa jalan dan lorong pulang, karena waktu bagi mereka tidak pernah mencukupi untuk menguak daun pintunya agar rindu lerai dalam keriuhan. Tangisan rumah tua itu tenggelam dalam sunyi ketika tiang-tiangnya semakin rapuh, gelegahnya juga menggeletar, menanti rebah menyembah, biarpun syarat dengan rindu rumah tua itu kian sepi. Ada berapa kata sepi di sini, itu membuktikan bahwa memang kesepian yang luar biasa yang sementara Nuryanti alami. Nuryanti ini puisi paling sadap menurut beta. Ini metaforanya sadap, maksudnya sampai, dan tentu ini banyak dirasakan oleh saudara yang sementara jauh dari rumah, yang sementara mengalami kesepian, yang sementara belum bisa datang pulang ke kampung baku dapat nomor orang tua. Ini puisi bisa kasih kuat. Terima kasih Nuryanti, tetap menulis. Next, kita pergi di Amfes, AMFESZ nama Instagramnya. Dan dia memberikan warna yang berbeda dari puisi-puisi yang sudah dari yang tadi beta baca. Ini puisi yang agak beda menurut beta dan ini cukup keras. Salam untuk saudara di Papua. Ini bunyinya. Memang benar mereka membatasi ruangmu, mengurangi nafsumu, menodahimu dan menguncimu dalam rumah. Bahkan sebanyak yang mati di pinggir jalan. Mereka mengincarmu, mereka mencarimu, menunggumu lengah sampai kau menyerah dan akhirnya pulang. Pulang ke keluarga, pulang ke saudara, pulang untuk memasak di dapur, pulang untuk olahraga di teras, pulang ke bangunan lama tempat kamu disusui, dimandiin, dinasihati dan dibesarkan. Ya, pulang ke rumah, bergerak tanpa suara, protes dalam cinta, berkarya dalam diam. Luar biasa puisi ini men. Saudara akan bisa lebih punya kebebasan untuk menafsir sendiri dan menemukan apa maksud dari puisi ini. Oke, ini yang next dari Bicu Online Shop.
Oh, ini dari ketong punya kakak satu nih. Antua punya puisi juga sadap, menulis tentang rumah tapi dalam metaforanya sadap juga. Ini bunyinya, terbangun dan memungut tipumu satu demi satu, mengunyah yang kau patahkan sedikit demi sedikit. Aku hancur kala ragamu tiba di hadapanku. Ku tak dapat melawan rindu, meski sakit, meski patah. Ada 1000 pertanyaan dalam kepala yang tak sanggup kutanyakan. Apa dayaku? Ku hanya bisa diam dan mencerna wangi kulitmu. Kupikir diriku rumah tempatmu pulang, tapi mungkin tempatmu pulang bukan hanya satu. Aduh, sakit juga. Ini makna pulang yang lain ya. Teman-teman bisa menafsir juga yang lain. Bisa pulang dalam arti cinta, cinta untuk kekasih, cinta untuk keluarga, untuk sahabat. Bisa diartikan dalam banyak hal. Sampai terasa apa yang Kakak Eca tulis ini salah satu cara menafsir rumah yang benar-benar berbeda. Mantap Kakak, danke. Yang berikut ini ada dari Safril Lumintang. Safril Lumintang menjadi puisi ke-8 yang beta pilih. Sampai terasa menarik. Ini bunyinya, rumah tempat terasing yang pernah aku dengar selama di rantau. Rumah tempat terindah yang pernah hadir dalam imajinasiku ketika diriku terkapar, bebas di dalam sunyi yang sembunyi. Di dalam kata rindu meski hasrat hidup, ingin kembali tetapi apalah daya, tangan tak sampai. Pulang malu tak pulang rindu, katanya begitu, tetapi rumahku tetaplah istanaku. Dan aku tak ingin seorang pun yang merenggutnya dariku, mengambil alih tempatku tidur, memperkosa halaman rumahku bersama dengan taman-taman bunga. Dan mereka merona mempesona di dalam doa-doa ibu dan keringat ayah yang tumpah menyirami taman-taman bunga sepanjang musim semi. Terasa ini juga salah satu kritikan, salah satu teguran. Ada bahasa-bahasa yang sadap di sini, misalnya memperkosa halaman. Orang yang merenggut begitu, merenggut ketong punya halaman, ketong punya ruang, ketong punya tanah, ketong punya hal-hal lain yang bisa direnggut begitu. Terasa rumah ini bisa ditafsirkan sebagai tanah, negeri, ketong punya dusun. Kalau mau dikaitkan dengan persoalan-persoalan sekarang, ya banyak ketong punya tanah-tanah diseram di Indonesia ini yang mengalami persoalan, mau direnggut begitu, diambil oleh perusahaan, oleh banyak kepentingan begitu. Jadi terasa ini Safril Lumintang mau mengingatkan bahwa rumah itu penting dan katong sekiranya tidak perlu merenggut apa yang dimiliki oleh orang lain. Dan oke, beta rasa itu yang bisa beta sampaikan untuk teman-teman. Terima kasih untuk semua yang telah berproses. Dong punya puisi-puisi yang belum sempat beta baca itu luar biasa, itu keren, itu mengingatkan. Dan dong ceritakan dari rumah, di rumah yang luar biasa, kisah-kisah dari rumah yang luar biasa. Katong bisa banyak belajar dari puisi-puisi ini. Jadi mari katong lawan corona dengan tetap bersastra, berpuisi, berkarya di rumah. Dan sampai waktu dapat di challenge berikut, beta akan bikin challenge berikut. Dan semoga teman-teman semua yang sudah berpartisipasi di challenge pertama ikut juga di challenge yang kedua. Dan bagi yang belum, jangan lupa untuk baku gabung, katong baku tukar cerita, katong baku tukar kisah. Sampai waktu dapat di konten berikut dan amato.